Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Asri. Ya, Ya, bagaimana Pak kabarnya Pak Kowi hari ini? Alhamdulillah selalu luar biasa. Untuk pembelajaran di LMS sudah sampai ke modul 2.2. 2.2 Ya, jadi sudah tentang pembelajaran KSE. KSE. Ya. Di sini hari ini kita melakukan PI ketiga Pak. Jadi tentang di sini kita akan membahas tentang hasil refleksi survei umpan balik 360 derajat. Siap. Kemudian untuk rencana pembelajaran sosial emosional dan juga keterlaksanaan tahapan bagja. Siap. Baik, untuk yang pertama, kemajuan-kemajuan apa yang Pak Kowi dapatkan mulai dari modul 1 sampai modul 2.2 ini? Kalau kemajuan secara pemahaman jelas ada beberapa perubahan-perubahan secara paradigma saya terhadap pendidikan ya. Apalagi menjadi guru yang bisa menuntun siswa kita ke arah kebutuhan mereka, yang dulunya awalnya kita mungkin menjadi guru yang menuntut, sekarang sudah mulai menuntun, itu sudah mulai terasa gitu. Sekarang tidak menjadi guru yang memaksa, tapi lebih ke arah yang memerdekakan anak gitu. Itu secara paradigma. Kalau secara penerapan sekarang menjadi guru itu lebih enjoy gitu, lebih merdeka. Kalau dulu kan kita fokusnya pokoknya materi terlaksana gitu. Ternyata setelah mempelajari guru penggerak, ternyata kita juga bisa menyelami hal lain, seperti halnya menyelami psikologi siswa itu, sehingga di kelas kita tidak fokus materi tapi juga fokus menjadi teman mereka, ngobrol dengan mereka. Jadi tidak melulu tentang materi tapi juga kita bisa ngobrolin tentang banyak hal dengan siswa kita, itu yang terpenting. Jadi apa poinnya di sini adalah menuntun. Nah, berapa mungkin aksi nyata yang Pak Kowi lakukan untuk hal yang khusus tadi menuntun, contohnya seperti apa Pak yang sudah menurut Bapak kemajuan sebelum ada guru penggerak dan sekarang sudah? Kalau dulu sih, kalau soal mungkin menangani siswa itu dulu pokoknya ya asal sporadis apa yang ada di pikiran ya udah itu keluar. Cuman sekarang lebih tertata, apalagi kan kita sudah selesai di pembelajaran budaya positif, di situ ada penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika memberikan pelayanan itu akhirnya kita tahu tahapannya dan lebih enak, dan ternyata memang mujarab dengan alur yang sudah kita dapatkan di pembelajaran itu. Jadi anaknya lebih terbuka dan tidak tertekan ketika ngobrol. Akhirnya pelayanan yang kita berikan juga pelayanan yang bersifat menuntun, tidak menuntut mereka harus menjawab ini, harus menekan mereka, tidak. Sangat bagus sekali. Dan kemudian untuk yang refleksi survei umpan balik 360 Pak, di sini ada berdasarkan hasil feedback yang dari teman sejawat dan juga dari kepala sekolah dan juga dari murid. Mungkin Pak Kowi bisa menceritakan tentang bagaimana hasil survei umpan balik tersebut. Dari lembar angket yang dari LMS itu ya, kalau secara isian di aspek-aspek yang awal itu kan aspek tentang pelayanan saya sebagai guru dalam pembelajaran mengajar, alhamdulillah sudah baik sesuai dengan apa yang saya sisihkan juga di penilaian mandiri. Jadi emang di situ apa hal yang sudah baik, hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan, dan apa yang perlu diperbaiki sudah dengan dapatkan dari 360. Sudah. Kalau pendapat dari murid mungkin Pak, apa yang sudah baik Pak? Kalau murid yang sudah baik itu adalah mereka merasa, kalau saya ngajar itu ya mereka merasa senang, karena ketika saya mengajar mereka tidak merasa diajar oleh seorang guru, tapi mereka lebih merasa diajar oleh seorang sahabat gitu. Karena memang ya itu cara saya ketika mengajar, ya cara mereka, bukan cara seorang yang dewasa gitu kan. Nah itu. Kemudian kalau untuk kepala sekolah sendiri, apa mungkin saran di situ yang ditulis oleh Bapak Kepala Sekolah untuk survei? Kalau kepala sekolah secara keseluruhan ya beliau mengatakan sudah baik, karena memang beberapa dampak yang saya berikan sudah banyak terlihat di sekolah, termasuk buku literasi yang selalu saya cetak setiap tahun untuk kelas-kelas itu, kemudian sosial media YouTube juga, dan beberapa aspek skill yang saya miliki yang saya berikan di sekolah juga sudah terlihat. Oke, baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk yang kemarin budaya positif itu rencana Pak Kowi sendiri apa ya Pak? Untuk yang nanti realnya seperti apa? Apakah
Pak Kowi mau ingin membuat suatu kesepakatan sekolah dengan menghadirkan siapa saja untuk membuat itu, ada rencana ke sana mungkin? Yang jelas budaya positif kemarin sudah saya terapkan di diseminasinya, dan di situ sudah saya sarankan kepada pihak pimpinan dan juga setiap wali kelas untuk ajaran baru nanti, agar ketika masuk kelas sebisa mungkin harus membuat salah satu keyakinan kelas yang nantinya sudah tertempel di situ. Jadi itu sudah terdesiminasikan, dan insya Allah tinggal lihat nanti ajaran baru nanti, semoga bisa terlaksana untuk seluruh kelas gitu. Ya. Yang penting saran sudah masuk di rapat atau di pertemuan yang Pak Kowi laksanakan kemarin. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apa yang sudah Pak Kowi siapkan untuk penerapan pembelajaran sosial emosional ini? Tentu saja yang sudah saya siapkan, pertama rancangan pembelajarannya atau RPP. Kemarin baru saja menuntaskan pembuatan itu, yang diawali dengan pembuatan RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran berdifferensiasi, kemudian dilanjut di modul yang kedua 2.2 itu. Kemudian saya kolaborasikan juga dengan penerapan KSE, dan RPP alhamdulillah sudah siap. Tinggal nanti menerapkan di kelas saja, tinggal menunggu nanti ajaran baru, mendapat murid baru, kemudian di situ baru tinggal praktek pembelajarannya. Karena memang posisinya ini masih liburan. Iya. Betul sekali. Nah, apa rencananya nanti di RPP itu Pak Kowi pakai bab apa, terus pembelajarannya seperti apa mungkin? Di modul kan kita diberi instruksi minimal 2 KSE, tapi kebetulan di RPP yang pernah saya buat, kebetulan RPP yang saya gunakan ketika saya pernah ngikut lomba video pembelajaran, dan kebetulan waktu itu juga juara 1 RPP yang terintegrasi dengan video pembelajaran zaman pandemi waktu itu saya gunakan karena kebetulan di semester 1 KSE-nya kebetulan di situ ketika saya lihat semuanya ada 5 poin, dan materi yang saya gunakan otomatis di pertemuan awal. Ketika nanti ajaran baru dimulai, insya Allah nanti babnya bab menulis cerpen. Keren sekali, pas banget itu Pak. Pas kebetulan dengan dunia saya. Concernnya di cerpen ya Pak? Iya, di cerpen. Apa aja itu Pak? Nilai-nilai yang diselipkan di KSE yang di kuning-kuning tadi Pak? Iya. Yang jelas secara poin garis besar ada 5 kan, ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan di sini juga sudah saya tandai. Ya, jadi yang stabilo kuning ini penerapan integrasi KSE, yang penebalan aja tanpa ada stabilo ini integrasi pembelajaran diferensiasi. Kebetulan semua poin juga ada, tidak diadakan, memang sudah ada gitu. Jadi tinggal saya poinkan. Sirat dan tersurat. Iya. Nah, kalau nanti dikombinasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, di situ berdiferensiasi apa yang Pak Kowi? Kebetulan di sini muncul diferensiasi semuanya 3 aspek itu, dari mulai konten, proses, dan produk, ada semua insya Allah. Dari boleh di-spill ya sebelum memang, tapi emang kita udah selesai kan Pak di diferensiasi? Modulnya sudah selesai modulnya. Untuk yang konten kalau kita lihat di cerpen itu kita bedakan dari konten apa aja? Iya, yang jelas kalau konten, karena di materi ini saya masih fokus di kompetensi mengidentifikasi, belum menulis, karena kan masih materi-materi awal ini. Jadi pembedaannya di konten nanti mereka bisa merangkum hasil pembawaan mereka dalam berbagai bentuk yang mereka bisa. Boleh PPT, boleh teks biasa, boleh infografis, boleh video, terserah. Tapi nanti di tugas akhirnya, capaian akhirnya kan menulis. Otomatis kontennya nanti saya bedakan. Saya kenalkan ke mereka ada yang namanya pentigraf, cerpen 3 paragraf. Mereka yang mungkin tidak bisa membuat cerita panjang, atau mungkin lebih panjang sedikit namanya flash story, kisah kilat, atau cerpen pada umumnya yang berlembar-lembar juga silakan. Itu saya beri kebebasan. Pun juga perihal tema, saya bebaskan. Jadi kontennya terserah mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Variasi konten udah masuk kan tadi Pak? Variasi proses otomatis. Kalau proses otomatis ya, cara mereka membuat terserah. Mereka mau membuat apa? Mau membuat dengan gaya menulis langsung, atau dengan tahapan sesuai teori di buku, atau dengan apapun saya pasrahkan ke mereka. Jadi kalau memang sebelumnya ada materi tentang anak, audio, visual, dan kinestetik, bagaimana Pak Kowi mengkombinasikan itu dan menghubungkannya dengan berdiferensiasi proses tadi? Ya, yang jelas pertama kan, karena saya guru pengajar kelas 9, biasanya ketika nama siswa baru sudah saya terima, saya mencari profil mereka dari wali kelas terdahulu. Pertama, kemudian berikutnya
saya memberikan sebuah pertanyaan singkat untuk mereka jawab karena ini berhubungan dengan cerita. Ya, saya tinggal ngomong aja siapa yang pernah menulis dan tidak pernah menulis. Sudah gitu aja. Siapa yang sukanya menulis lewat gawai, siapa yang suka menulis lewat ketikan laptop, siapa yang menulisnya lewat pensil. Ya, pertanyaan singkat, simpel aja. Yang penting dari pertanyaan itu saya bisa tahu tentang profil mereka, gaya belajar mereka dan minat mereka itu. Ya. Jadi persiapannya udah sangat matang dan di situ udah kombinasi antara pembelajaran sosial emosional dan juga berdifferensiasi udah terrangkum di dalamnya. Dan untuk bagian akhir di PI kita kali ini tentang keterlaksanaan tahapan Bagja kemarin, prakarsa perubahan dari Pak Kowi yang mungkin dari awal sudah jenengan buat kerangka dan tujuan dan mungkin ada mungkin proposal ya gitu ya Pak ya. Awal yang nantinya di akhir pendidikan guru penggerak ini dengan sudah siap gitu tentang suatu proposal apa dan mungkin inovasi apa yang akan dengan disuguhkan di sekolah seperti itu Pak. Yang jelas kalau Bagja dari yang apa saya susun itu berkaitan dengan mewujudkan peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam hal literasi. Karena sesuai dengan spesifikasi saya sebagai seorang yang tergabung dalam sebuah percetakan, sehingga saya ingin membuat mereka itu setiap tahun ada produk, dan tidak hanya di kelas saya juga, di kelas yang gurunya lain bukan saya juga berusaha agar guru-guru lain juga bisa membuat sebuah literasi untuk kelasnya, sehingga di situ saya membuat program setidaknya seluruh jenjang kelas setiap tahun tuh punya buku satu. Gitu. Jadi tidak hanya jenengan aja, tidak hanya, tapi juga bahkan sejauh juga saya berikan sebuah ajakan untuk membuat itu. Bisa untuk mendesimasi apa yang jenengan dapat di guru penggerak ini untuk teman-teman sejawat. Betul. Iya. Atau mungkin barusan saja saya itu agak terbesit Pak. Kalau memang jenengan ingin menambahkan satu hal lagi yang berhubungan dengan literasi dan juga apa namanya tadi inovasi tentang cerita. Kalau selama ini jenengan udah membuat cerpen entah itu dalam bentuk digital dan cetak, akankah mungkin suatu saat nanti itu murid-murid dari Pak Kowi itu punya video cerita kan Pak Kowi juga punya pengalaman untuk memerankan suatu peran di film, cerpen tadi difilmkan seperti itu Pak? Pasti karena kebetulan di kelas 9 nanti ada P5 salah satunya yang belum terlaksana itu rekayasa teknologi kalau nggak salah. Itu rencananya goalnya adalah film pendek setiap kelas rencananya, tapi nggak tahu nanti lihat kemampuan siswa. Dan rencananya nanti mereka juga pasti akan kita kenalkan yang namanya ada teori ekranisasi. Ekranisasi itu perubahan bentuk karya satu ke karya yang lain. Jadi dari bentuk novel menjadi film, puisi menjadi cerpen menjadi novel. Itu namanya ekranisasi. Jadi biar mereka tidak repot membuat ide, mereka cukup mengambil cerpen yang sudah dibuat, tinggal diolah menjadi sebuah dialog dan menjadi cerita. Apalagi ini cerpen, berarti kan otomatis film pendek, cerita pendek ke film pendek, cocok gitu. Tinggal nanti melihat potensi mereka bisa apa enggak. Cuman yang jelas kalau hal lain selain literasi itu sudah menyiapkan yang namanya itu, rencananya kalau sudah buku sudah tercetak, mau bikin yang namanya bedah buku, yang mana itu nanti mengundang beberapa siswa dari sekolah lain, tujuannya untuk menginspirasi sekolah lain juga agar terpacu untuk mencetak buku. Nah di situ kan otomatis selain menulis mereka juga berusaha mempertanggungjawabkan tulisannya, dan rangkaian acaranya tidak langsung diskusi, tapi mereka nanti saya suruh beberapa perwakilan untuk membacakan cerpennya. Jadi istilahnya kalau di dunia pertunjukan itu dramatic reading lah itu. Nah, jadi memang gitu. Kita sering lihat ya novel yang difilmkan itu kan memang ada sutradara, ada dan mereka harus siap dengan skripnya dan banyak hal lagi yang harus kita siapkan dengan mungkin butuh waktu yang sangat lama. Dan nanti inovasinya kan film pendek seperti itu. Dan juga tadi ada apa lagi? Acara bedah buku. Acara bedah buku. Pas banget. Dan ini inovasi yang menurut saya sangat patut untuk matur sembah nuwun. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas waktunya, semoga nanti sama-sama bisa bertahan dan sampai akhir pembelajaran dari guru penggerak kita bisa melaksanakan dan mewujudkan adanya prakarsa perubahan yang kita buat. Siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.